Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hadirin sekalian di mana saja berada, selamat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita untuk sama-sama saling menguatkan, saling memotivasi ya, dan juga bersama-sama kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan amradul qulub, ya, penyakit hati, ya. Sesuatu yang tentu penting untuk kita ketahui, ya. Ini bukan penyakit hati misalnya seseorang lagi putus cinta, bukan, ya, tapi penyakit yang dapat ya menjangkiti salah satu unsur dalam diri kita yang sangat vital, yaitu hati kita, jiwa kita, ruh kita. Ya, penting kita memahami hal ini karena memang hati dan jiwa kita ini sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam kehidupan kita. Ya, bahkan sudah kita ketahui bagaimana Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam diri seseorang terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, baiklah seluruh tubuhnya, apabila dia buruk, buruklah seluruh tubuhnya. Dia adalah hati. Nah, karena itu penting bagi kita untuk ya memahami ya, apa itu penyakit yang dapat menimpa hati kita, gejalanya dan obatnya. Baik, sahabat Tadim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara jauh tentang masalah ini, maka kita perlu disclaimer dulu. Apa yang dimaksud dengan hati di sini? Ya, yang dimaksud hati di sini bukanlah organ fisik yang mungkin kita kenal, apakah liver, apakah hati atau apa ya, jantung ya, dan semacamnya. Tapi yang disebut hati di sini adalah apa yang juga disebut dengan istilah jiwa kita, ruh kita, hati kita. Ya, dia memang satu bagian dalam diri manusia selain unsur fisik dan ya unsur zahirnya, atau juga selain akal. Ya, jadi selain fisik kita yang kita kenal ya dari tulang atau kerangka tulang yang dibalut oleh daging dengan segala macam ya bagian-bagian fisik dan organ yang ada di dalamnya, dan juga akal yang Allah berikan kepada kita, ada satu bagian tubuh kita atau diri kita yang memang dia sangat sangat spesifik sekali. Dia sulit untuk divisualisasikan. Ya, tidak terlihat, tidak tampak, tapi pasti adanya dan kita semua pasti merasakan. Ya, bahkan sekarang kita bisa duduk, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa merasakan ya karena adanya hati kita. Jadi memang dia secara kasat mata tidak tampak, tapi keberadaannya tidak mungkin diingkari. Dan bahkan ya sangat menentukan dalam kehidupan. Ya, karena itu sebagaimana fisik seseorang, hati pun dapat hidup atau mati, sehat atau sakit, segar atau layu. Dan karenanya sebagaimana fisik harus dirawat agar segar dan tidak mudah sakit, begitu pula halnya dengan hati manusia. Bahkan seharusnya diprioritaskan. Ya, kalau seseorang betul-betul peduli akan kesehatan fisiknya, maka mestinya dia harus lebih peduli akan kesehatan hati dan jiwanya. Kenapa demikian? Tadi kita katakan karena unsur ini sangat vital dalam diri kita. Seseorang boleh punya kekayaan besar, kekayaan banyak, jabatan tinggi, ya, harta berlimpah, tapi hatinya tidak sehat. Ya, apalah artinya? Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi hati seorang sehat, bugar, walau kekurangan di sana sini, insya Allah akan dapat dia lalui kehidupannya dengan tenang, tentram, dan bahagia. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami perkara-perkara yang dapat membuat hati kita menjadi sakit, menjadi layu, menjadi loyo, ya, atau apalagi sampai mati.
Jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, tentu untuk itu kita perlu memahaminya dengan baik. Baik, sahabat Adrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang cukup menarik ya, yang dapat kita ketahui lewat nas-nas wahyu, ya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, bahwa hati itu, jiwa kita itu sebenarnya Allah sediakan sebagai wadah dari keimanan. Maka dikenal ungkapan innal qalba wi'aul iman. Hati itu Allah ciptakan agar dia menampung nilai-nilai keimanan, menampung nilai-nilai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ya, ada beberapa ayat atau hadis yang memberikan isyarat seperti itu. Dalam surat Qaf ayat 37 Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sungguhnya pada hal yang demikian itu akan jadi peringatan. Ya, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat bagi orang yang punya hati. Ya, tentu di sini yang dimaksudlah hati yang sehat, hati yang menerima, hati yang berfungsi sebagaimana mestinya. Au al-qasam aw huwa syahid, ya, atau orang yang mau mendengar dan dia menyaksikan, begitu ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, ya, terkenal satu hadis, at-taqwa hahuna. Ya, Rasulullah mengatakan takwa, ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Ketika Rasulullah menyebutkan itu, Rasulullah menyebutkan menunjuk dadanya 3 kali. Ya, artinya takwa itu, ya, yang paling utama adalah manakala dia berawal dari keimanan yang ada dalam hati seseorang lalu diekspresikan dalam sikap dan perbuatan. Jadi ini bukan berarti kemudian kita nggak perlu sholat, nggak perlu kita beramal soleh, yang penting hati kita benar, tidak. Ya, bukan itu maknanya. Maknanya adalah bahwa segala amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu harus bersumber dari hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim juga yang terkenal, Rasulullah bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak mulia, wal itsmu ma haka fi nafsik. Dosa adalah apa yang membuat jiwamu gelisah. Jadi sebenarnya hati atau jiwa itu kalau bersih, kalau sesuai fitrah, maka ketika ada dosa, ada kemaksiatan, ada hal-hal yang melanggar ajaran Allah, dia akan menolak. Ya, itu tentu kalau masih sesuai fitrahnya, kalau masih suci, masih bersih. Ibarat baju yang sedemikian putih, sekecil apapun noda akan tampak dan terlihat. Maha kafi nafsik wa karihta ayyat tali'a alaihin nas, dan kamu tidak suka diketahui oleh orang lain. Ya, jadi ini memberikan isyarat yang kuat bahwa hati dan jiwa kita ini memang untuk nilai-nilai keimanan. Sehingga kalau ada misalnya kemaksiatan, kemunkaran, itu ibarat, ya, ada benda asing dalam tubuh kita. Misalnya dalam tubuh kita kemasukan, katakanlah peniti yang kecil, ya, jarum pentol misalnya, atau sekedar besi yang sangat kecil masuk ke dalam tubuh. Apa kira-kira yang terjadi? Yang terjadi adalah rasa sakit, rasa nyeri, ngilu, ya. Kalau tidak diatasi akan berkepanjangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika kita dalam hati kita masuk kemaksiatan, kemunkaran dan seterusnya, maka, ya, akan menimbulkan, ya, keresahan, akan menimbulkan kegelisahan. Dalam hadis riwayat Ahmad juga Rasulullah bersabda, istafti qalbak, minta fatwa dari hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Ya. Kebaikan itu apa yang membuat jiwa dan hati tenang. Wal itsmu ma haka fin nafs. Dosa itu apa yang membuat jiwa itu gelisah. Wa taraddada fis sadr, dan bolak-balik dalam dada kita, atau ya kita tidak ajak begitu, ya, tidak yakin, ya, ragu-ragu. Wa in aftakan nas wa aftauka, meskipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu. Ya, jadi ini juga menguatkan bahwa hati itu adalah tempat keimanan. Ya, meskipun tentu di sini maknanya bukan kalau ada apa-apa kita tanya hati kita, tidak. Paling makna hadis ini adalah bahwa hati kita itu kalau masih fitrah condongnya pada kebaikan, pada nilai-nilai kebaikan.
Ya, khususnya pada perkara-perkara yang memang tampak ya. Ya, kalau memang ada hukum yang detail, tentu saja itu membutuhkan bimbingan para ulama. Baik. Karena itu, sahabat tadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui gejala, gelagat, indikasi hati yang sakit. Bagaimana? Ya. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwa hati asalnya adalah wadah bagi keimanan dan ketakwaan, maka indikasi utama ya dari hati yang sakit adalah manakala dia berat menerima keimanan dan ajakan kebaikan. Yaitu ya sebuah konsekuensi logis ya, pemahaman logis. Kalaulah hati merupakan wadah keimanan, wadah ketakwaan ya, yang Allah sediakan bagi kita manusia, lalu kemudian ada orang yang kok dengan keimanan dia berat, ajakan-ajakan ketakwaan dia berat. Nah, itu pertanda apa? Hatinya sakit. Ya, lagi-lagi kita dengan mudah akan menganalogikan ya, kalaulah jiwa kita sehat, kita disediakan kalaulah fisik kita sehat, badan kita sehat, kita disediakan makanan yang lezat, makanan yang nikmat, atau jangankan makanan yang sedemikian rupa, makanan sederhana. Ya, kalau fisik kita sehat, maka akan kita makan dengan lahap. Kita akan bernafsu untuk mengkonsumsinya. Tapi bayangkan kalau kita sakit. Ya, kita mungkin pernah mengalami hal itu baik di rumah atau di rumah sakit. Orang datang mengantar berbagai macam ragam jenis makanan. Kadang-kadang kerabat kita menawarkan mau makan apa yang paling diinginkan. Tidak ada yang kita berselera untuk memakannya. Kenapa? Ya, fisik kita sakit. Nah, hati begitu. Hati itu semestinya kalaulah dia sehat, responnya terhadap keimanan, ajakan-ajakan kebaikan akan sangat tinggi, akan sangat besar. Ya, maka kita bisa menilai ya kondisi hati kita nih. Ya, kalau seandainya sama ibadah kita malas, diajak ke pengajian malas, diajak sodakoh berat, diajak jalan-jalan kebaikan selalu mencari-cari alasan. Sementara kalau diajak pada kemunkaran, diajak pada perbuatan sia-sia, pada perbuatan hura-hura, mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dia begitu ringan. Nah, itu satu hal yang patut kita waspadai. Ya, satu hal yang patut kita waspadai. Sekali lagi dengan satu pemahaman, hati ini adalah tempat bagi keimanan dan ketakwaan, bukan kemaksiatan dan kemunkaran. Ya, maka kalau ada orang merasa nyaman dengan kemaksiatan dan kemunkaran, itu berarti ada sesuatu yang salah, yang kadung sudah dia anggap benar. Ya, ibarat mohon maaf ya. Kita manusia umumnya tinggal di tempat rapi, bersih, tertata. Lalu kok ada orang yang ya malah senangnya di tempat yang kotor, yang becek dan lain sebagainya. Itu berarti ada sesuatu yang salah ya, yang tentu saja mestinya diperbaiki. Baik, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tipikal ya kelompok yang hatinya sakit atau hati mereka ada penyakitnya. Siapa? Orang-orang munafik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 10 dan 13, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, orang-orang munafik di pada sebelumnya kan mereka digambarkan mereka mau menipu Allah dan orang beriman. Ya, padahal bagaimana Allah mau ditipu? Justru mereka yang menipu dirinya sendiri. Nah, kenapa mereka begitu mau menipu Allah? Ya, mereka ngaku beriman padahal dalam hatinya kafir. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Bagi mereka azab pedih atas dusta yang mereka lakukan. Apa gambarannya? Gambarannya wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau diajak sama mereka, dikatakan sama mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, kezaliman, kemunkaran, kemaksiatan. Ya, maka mereka enggak langsung menerima, enggak menyadari, enggak memperbaiki diri, justru ingin ya mencari alibi. Ya, apa istilahnya sekarang tuh? Menormalisir, mencari pembenaran. Qalu innama nahnu muslihun. Kami enggak bikin kerusakan, justru kami ingin melakukan kebaikan. Ya, dengan berbagai macam alasan ya, mereka enggak sholat dikatakan untuk meningkatkan ya
kinerja, ya, mereka melakukan zina untuk mewujudkan kebebasan, tanggung jawab dan seterusnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Maka Allah bantah, justru mereka lah yang mufsid, merusak, tapi mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, kalau mereka diajak untuk beriman seperti orang-orang, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah bahwa mereka lah yang bodoh tapi mereka tidak mengetahui. Jadi mereka pandai mencari alasan untuk tidak mau menerima ajakan keimanan. Intinya berat, ya, mereka menerima. Tanda ada penyakit dalam hati. Baik, sahabat hadirin yang dimuliakan Allah, tadi gejala penyakit hati yang sangat tampak, ya, dan ini memang hanya dapat kita tangkap dengan perspektif keimanan. Ya, tentu bagi mereka-mereka yang, ya, tidak memiliki perspektif ini, nilai keimanan, ya bisa jadi mereka mengatakan, oh kami nggak ada masalah dengan masalah hati kami sehat, ya, karena mereka tidak melihat itu. Ya, tapi bagi kita orang yang beriman, ya, iman adalah, hati adalah wadah bagi keimanan, berarti berat atau enggan atau tidak terlalu respon dengan panggilan keimanan, nah itu sedikit banyak merupakan gejala sakitnya hati. Tentu saja selain itu, ya, hati yang sakit dapat diketahui pada sifat-sifat tercela sebagai lawan dari sifat-sifat utama. Maka jika kita telah memahami sifat-sifat utama, sabar, tawadhu, pemaaf, lapang dada, bersyukur, ya, sifat-sifat yang secara umum manusia mengetahuinya. Ya, bahkan ini boleh dibilang, ya, lintas keyakinan, apapun keyakinan dan agamanya, biasanya secara garis besar memiliki pandangan yang sama terkait dengan sifat-sifat utama. Kebalikannya berarti itulah penyakit hati. Itulah penyakit hati, sombong, ya, pendengki, keras hati, pemarah, ya, penista dan seterusnya. Nah, itu memang sakit hati. Ya, atau hati yang sakit. Nah, tentu bedanya kalau kita ini perspektif hati yang sakit itu bukan cuma soal itu, tapi yang tadi itu. Ya, dimulai dari situ, ya, keimanan yang tidak mendapatkan tempat di hati yang sebenarnya, ya, lalu kemudian tergambar dalam perilaku keseharian dalam kehidupan. Begitu, ya. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu terkait dengan hati yang sehat dan sakit itu utuh. Bukan cuma sekedar, oh dia memang bagus orangnya, hatinya penyabar, ini itu, suka berbagi, menghormati orang dan seterusnya. Tapi dalam Islam itu kalau keimanannya tidak dia rawat, tidak dia hadirkan, bagi kita orang tersebut tetap memiliki hati yang sakit. Ya. Sebab hati yang sehat dalam Islam bukan soal bagaimana jiwanya bagus, ya, positif, tapi yang paling utama bagaimana dia, ya, memiliki keimanan yang kokoh, yang kuat dalam hatinya, lalu terimplementasi dalam akhlak, dalam sikap, dalam perilaku. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesehatan hati yang sempurna. Jadi jangan sampai perkara ini dipilah-pilah. Ada orang yang penting imannya kuat namun akhlaknya nggak bagus, atau akhlaknya bagus tapi imannya nggak kuat, atau imannya rusak. Maka yang kita inginkan iman yang kokoh dan kuat, ya, ketakwaan yang kuat, dan kemudian menghasilkan jiwa yang sehat, lalu tampak dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itu yang kita inginkan. Berarti kalau di sana ada permasalahan, nah itu ada permasalahan. Mungkin imannya kuat, ibadah rajin, tapi kok hatinya nggak beres, ya, suka dengki, suka musuh, suka penuh dendam. Nah, itu patut diperbaiki. Berarti ada satu hal yang masih ada PR-nya. Atau kebalikannya, dia memang kadang moralitasnya bagus, ya, sabar, suka penolong, tapi aspek iman dan ketakwaannya lemah. Nah, ini pun harus diperbaiki. Baik, apa saja sebab-sebab, ya, sakit hati atau hati yang sakit? Ya, tentu kalau kita lihat tadi garis
besarnya ya atau latar belakangnya ya yang paling utama adalah kurangnya asupan keimanan. Ya, maka semakin kita menjauh dari asupan keimanan, semakin besar potensi hati yang sakit. Caranya gimana ya? Berarti ya suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus berupaya untuk menambah asupan keimanan. Orang yang sakit, ya memang biasanya nggak kuat, nggak suka makan. Tapi kalau dia sadar, kalau saya nggak makan tambah sakit lagi, maka dia paksakan. Yang ya boleh, nggak apa-apa. Di awal kita paksakan untuk menjaga sholat kita paksakan untuk buka Al-Quran kita baca, walau kadang terasa berat. Puasa, ya selain puasa Ramadan, kita paksakan, pokoknya kita sahur Bismillah, gitu ya. Oh, dengerin nasihat pengajian kadang nggak terlalu suka. Ini demi asupan keimanan, demi kesehatan hati, begitu ya. Kan banyak ya, secara fisik kadang kita ada terpaksa, malas kita olahraga, tapi kita tahu kalau nggak olahraga nih akan sakit nih fisik kita. Nah begitulah kita. Ya, asupan keimanan tuh kita harus sadari. Ya, bahwa kita sholat, ibadah, zikrullah, berdoa, ya itu bukan sekedar soal pahala atau bukan pahala, surga atau neraka, bukan sekedar itu, tapi memang semua itu Allah sediakan dan Allah janjikan pahala. Selain itu adalah untuk meningkatkan keimanan. Ya. Nah, kalau keimanannya meningkat, artinya apa? Itu akan memberikan kesehatan jiwa dan hati kita. Maka asupan keimanan lewat zikrullah, lewat doa, lewat tilawatul Quran, hadir dalam majelis ilmu, mendengarkan nasihat, sholat kita baik yang wajib dan juga sunnah, puasa kita, ya baik yang wajib ataupun sunnah, itu semua adalah bagian dari asupan keimanan yang pada gilirannya akan menyehatkan hati kita. Baik, kemudian menyepelekan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, jadi orang kalau kurang asupan keimanan, ngaji malas, tilawah malas, ya begitu. Ya, maka perkara lain adalah menyepelekan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dia merasa ringan dengan dosa yang dia lakukan. Mungkin dianggap kecil, menganggap sepele, atau nanti pun juga dia taubat. Yang kayak gini, ya. Disadari atau tidak, itu lama-lama akan membuat hatinya semakin gersang. Ya, kalau dalam hadis Rasulullah, ya kita coba lihat hadis Rasulullah riwayat Tirmidzi, ya innal abda idza akhta khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba itu kalau dia berdosa, satu dosa, maka itu akan dibuatkan satu titik di hatinya, titik hitam. Nuktatun sauda fa idza huwa naza'a, tapi kalau dia segera cabut dengan apa? Wastaghfara wa taba, dia istighfar, dia bertaubat, sukila qalbuh, hatinya menjadi bersih kembali. Tapi wa in ada, tapi kalau dia balik lagi melakukan dosa, zida fiha, ditambah, hatta ta'luwa qalbah, sehingga menutupi hatinya. Wa huwa ar-ran, inilah yang disebut dengan ar-ran yang Allah sebutkan, alladzi dzakarallah kalla bal rana ala qulubihim. Kali-kali tidak, justru itu adalah ran yang ada dalam hati mereka, maka nu yaksibun, apa sebagaimana yang mereka lakukan. Begitu ya. Bahkan ada juga hadis riwayat Muslim bahwa fitnah itu akan masuk ke dalam hati seseorang sedikit demi sedikit, kayak orang nganyam gitu ya. Nganyam kal hasir, nganyam tikar ya. Biasa kan sedikit-sedikit kalau orang dulu tuh ya menganyamnya. Satu udan, selembar. Maka fa'ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hati mana saja yang menyimpan, menampung fitnah, dosa, maksiat itu akan membuat dia diberikan satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaroha nukitat fihi nuktatun baydo. Tapi kalau hati menolak kemunkaran tadi, maka akan diberikan titik putih. Hatta tasiro ala qalbain, maka hati menjadi dua, ala abyad misla sofa, putih seperti batu pualam yang licin begitu ya. Fala tadurruhu fitnah, sehingga fitnah yang datang itu enggak akan bertahan ya, dia akan meleset ya, dia akan keluar. Mada matis samawati wal, sepanjang masa. Tapi wal akhir ya, hati yang lain yang tadi menampung, menerima fitnah, dosa, kemunkaran, itu menjadi aswad, menjadi hitam, murbadan ya, kumal ya, dekil, enggak cerah begitu ya.
kalkuzi mujakhian. Ya, itu digambarkan seperti wadah, ya, apakah wadah gelas kah, mangkok atau kuali, mujakhian. Itu miring. Kuali kalau miring itu dituangin air, dituangin di wadah miring itu, dituangin air, dituangin minyak, nampung enggak? Tidak nampung. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Dia enggak bisa menampung yang ma'ruf dan tidak meninggalkan yang munkar. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali ya apa yang memang sudah dia tampung dari keburukan syahwatnya. Rawahu Muslim. Nah ini kalau orang menyepelekan dosa dan maksiat. Cinta dunia juga bisa menjadi sebab hati yang sakit. Cinta dunia ini bukan berarti kita menjauhi dunia, bukan berarti kita tidak cinta harta. Cinta harta itu fitrah, tapi cinta dunia di sini artinya orientasi duniawinya itu yang menguasai dan mendominasi dirinya. Ya, untuk apa saja untuk dunia. Ya, padahal kita tahu bahwa kehidupan kita yang hakiki di akhirat. Justru dunia kita ini harusnya kita jadikan sarana untuk mendapatkan akhirat. Ya, jangan apa-apa cuma dunia aja yang kita belajar, cuma dunia yang kita pikirkan, kita berkeluarga, kita mencari harta, cuma dunia yang kita pikirkan. Ya, harusnya kita menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Nah, kalau orang didominasi cinta dunia, itu akan mudah ya sakit hatinya. Ya, dia kecewa, dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dan seterusnya. Sebab dunia itu tidak sempurna. Kemudian lupa akan ujian dan hakikat diri. Orang yang mengalami berbagai macam perjalanan kehidupan, kalau lupa bahwa itu ujian, maka dia akan mudah ya terjerumus atau terjerat pada hati yang sakit. Ya, apa gambarannya? Dikasih kesenangan dia sombong, muncul sakit hati. Dia jumawa, dia berbuat zalim. Dia lupa bahwa itu adalah ujian dari Allah. Bukan semata-mata kehormatannya, kemuliaannya, tidak. Ya. Contohlah Nabi Sulaiman dengan segala kelebihannya, dia sadar itu ujian. Makanya dia katakan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau kufur. Begitu ya. Jadi lupa hakikat diri. Kalau dia mendapat kesulitan juga begitu. Kalau lupa bahwa itu ujian, maka dia hanya akan mengeluh ya, bahkan nantinya akan suudzon kepada Allah. Lalu kemudian dia tinggalkan ajaran Allah. Buat apa saya sholat? Buat apa saya ngaji? Saya menderita. Tidak ada orang seperti saya menderita. Ya, padahal di sana ada contoh banyak hamba-hamba Allah. Ya, di antaranya Nabi Ayub alaihissalam diuji sedemikian rupa dan dia paham itu ujian. Maka dia tetap dekat kepada Allah. Ya, hatinya tetap sehat. Hatinya tetap sehat. Kemudian sebab sakit hati lain apa? Salah pergaulan. Ini juga problem yang berat, pengaruhnya besar. Ya, kalau kita ya bergaul dengan orang-orang yang hatinya tidak sehat, ya, maka kaedah yang umumnya berlaku, ya, sesuatu yang sehat berdampingan yang tidak sehat. Yang biasa terjadi apa? Apakah yang tidak sehat menjadi sehat atau yang sehat menjadi tidak sehat? Ya, sering diumpamakan ada buah dalam satu tangkai. Dalam satu tangkai ada 5 buah. Ya, lalu ada satu buah yang busuk. Satu buah yang busuk. Maka apa yang terjadi? Apakah buah yang busuk ini jadi segar karena 4 buahnya segar? Ataukah keempat buah ini yang tadinya segar menjadi busuk karena ada satu yang busuk? Yang umumnya terjadi, yang busuk akan menularkan keburukan kepada yang baik. Nah, itu sebuah gambaran yang sangat sederhana. Ya, bagaimana pergaulan sangat mempengaruhi. Kalau pergaulannya buruk, walaupun awalnya dia tidak berniat keburukan, akan berpengaruh cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Kemudian lengah dari zikrullah dan kitabullah pun akan menyebabkan hati yang sakit. Sebab zikrullah, Al-Quran itu obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'ul linnas. Ya, kami turunkan Al-Quran ini untuk penyembuh hati. Ya, penyembuh manusia, penyembuh yang paling diharapkan adalah menyembuhkan hati kita. Ya, menyembuhkan hati kita. Zikrullah memberikan ketenangan. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang beriman adalah orang yang hatinya tenang dengan zikrullah. Maka bagaimana kita menyehatkan hati? Ya, tinggal kita pahami tadi sebabnya. Nah, berikutnya tinggal kita tetapkan langkah-langkahnya. Ya, pahami sebab-sebab penyakit hati.
lalu ambil tindakan untuk mengatasinya. Berikan asupan keimanan yang cukup, ya. Kita takarub kepada Allah, kita hadir majelis ilmu, kita dengarkan nasihat ulama, begitu ya. Kita dengarkan nasihat ulama, kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan hati, dijauhkan dari segala kerusakan hati. Kemudian hindari dosa dan maksiat walau sepele, ya. Dan kalau memang terjadi, bertaubat, ya. Akui, sesali, tinggalkan, lalu bertaubat kepada Allah. Jangan justru cari pembenaran, cuma dosa kecil, sepele, ntar juga dihapus. Nah, pembiaran atau normalisasi kayak gini, sikap menormalisir gini, walau sepele, ini yang akan mengantarkan dan menggiring seseorang kepada dosa-dosa berikutnya, bahkan yang lebih besar. Dan tentu efeknya apa? Hati akan semakin sakit. Begitu ya. Latih diri agar tidak bergantung kepada dunia. Ya, maka puasa ini, ya, apalagi mau menjelang Ramadan, puasa ini salah satu, ya, treatment, ya, salah satu kiat yang sangat efektif agar kita tidak bergantung kepada dunia. Ya, kita tinggalkan kebiasaan kita makan, minum, hubungan suami istri dan seterusnya. Meskipun dia boleh. Ya. Jadi jangan sampai segalanya cuma dunia saja. Ya, harus kita perhatikan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Ya, sebab kalau dunia saja dan dunia tidak sempurna, pasti akan ada kecewanya. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita raih. Baik, tapi kalau kita pahami, di akhirat akan ada balasan Allah yang adil, akan ada pengadilan yang adil, ya, maka kita tenang. Ya, kita mungkin di dunia belum mendapatkan hak yang sebenarnya. Kita sabar, kita serahkan kepada Allah, maka kita yakin Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kemudian pahami hakikat kehidupan. Di antara hakikat kehidupan adalah dia ujian, dia adalah perjalanan, dia adalah medan, ya, dan sarana bagi kita untuk mendapatkan hasil di akhirat nanti. Kalau kita dapatkan kebaikan, maka kebaikan. Kalau kita lakukan keburukan, maka yang akan kita dapatkan keburukan. Jadi dunia ini memang sarana. Kalau dalam bahasa bahasa agamanya, ya, dunia adalah dunia amalun la hisab. Ya, kalau nanti di akhirat hisabun la amal. Kita ini sekarang saatnya diperintahkan beramal. Nanti baru diperhitungkan. Jangan dibalik. Ya, sekarang minta balasan. Nanti baru beramal. Tidak, sekarang ini beramal. Nanti baru diperhitungkan. Jangan nanti sudah waktunya diperhitungkan baru mau beramal. Nah, itu salah. Nggak tahu hakikat kehidupan. Ya. Kemudian cari pergaulan yang soleh. Cari pergaulan soleh yang mengingatkan kita. Dan kemudian lazimkan zikrullah dan dekatlah dengan Al-Quran. Ya, banyak berdoa, insya Allah akan menyembuhkan dan menyehatkan hati kita. Demikian sahabat Yadrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita hati yang sehat, yang bugar, yang penuh vitalitas dalam bimbingan keimanan, ketakwaan, amal soleh, dan juga tentu hati yang sehat jauh dari penyakit kehidupan kita di tengah masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.